Oh, belum. Oke, baik. Saya ulangi ya. Minggu lalu saya sudah memberikan materi untuk modul 11 ya. Apa yang sudah Mas Rizky dapatkan dengan membaca modul 11 tersebut? Kemudian apa yang sudah Mas Rizky dapatkan dengan mengerjakan soal tugas di modul tersebut? Izin menjawab, Bu. Iya. Jadi dari modul 11 kemarin itu saya mendapatkan materi tentang pemanasan liquid. Jadi ada dua jenis tank di situ. Ada yang namanya agitasi dengan putaran pengadukan. Lalu ada juga yang pakai coil itu, Bu. Nah, selanjutnya dari soal yang saya kerjakan itu saya tahu caranya mencari nilai koefisien perpindahan panas atau H itu, Bu. Jadi di modul 11 kita belajar tentang perpindahan panas pada alat reaktor ya dengan alat bantu jaket dan coil gitu ya, dan jaket dan coil. Baik. Kita akan belajar dulu yang ada di materi 10 ya. 11. Ya. Materi 11. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ya. Ya. Sama halnya dengan materi yang ada di modul 9 dan modul 10, kita belajar tentang mekanisme atau fenomena yang terjadi pada alat yang menggunakan perpindahan panas. Ya, perpindahan panas di dalam kehidupan sehari-hari ya itu sering sekali kita jumpai. Nah, apalagi di dalam industri. Industri yang menggunakan proses perpindahan panas itu baik di industri petroleum, kimia dasar, petrokimia, minyak dan gas maupun dalam industri makanan. Banyak sekali alat-alat di dalam industri-industri tersebut yang dijalankan dengan memanfaatkan mekanisme proses perpindahan panas. Ya. Nah, proses perpindahan panas di dalam tangki ini adalah contoh yang sering atau yang paling banyak dijumpai di dalam industri, baik itu industri makanan, industri petrokimia, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena tangki merupakan alat dasar yang ada di industri ya, yang digunakan untuk tempat terjadinya reaksi, atau di dalam bahasa industrinya disebut dengan reaktor. Ya. Nah, reaktor ini, tempat terjadinya reaksi ini ya biasanya merupakan tempat atau wadah yang berbentuk tabung atau silinder yang dilengkapi dengan pengaduk. Nah, pengaduknya ini dilengkapi dengan impeller yang gerakannya diatur dengan menggunakan motor listrik. Ya. Nah, fenomena apa yang sering terjadi di dalam tangki atau reaktor ini biasanya adalah proses pendinginan atau proses pemanasan. Ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Kilwi bisa nggak menjelaskan kira-kira proses pendinginan atau pemanasan yang kita jumpai itu proses yang bagaimana? Contohnya, tolong saya berikan salah satu contoh saja. Gimana Mbak? Proses pendinginan atau proses pemanasan? Apa Mbak? Nggak dengar suaranya? Mohon maaf, Bu, suara saya. Oh, suaranya serak. Oke. Kalau Mbak Risma Prasesti, ya, gimana Mbak?
kira-kira contoh yang bisa Mbak Risma sampaikan ke saya untuk proses pendinginan atau proses pemanasan yang sering atau yang kita alami di sehari-hari itu yang bagaimana contohnya? Apakah itu Bu alat apa namanya? Microwave. Microwave boleh. Microwave itu adalah alat yang digunakan untuk proses pemanasan ya, sehingga apa yang ada di dalam microwave tersebut mengalami proses pematangan. Oke. Itu juga salah satu, tetapi ada contoh yang paling gampang sekali, itu adalah proses yang terjadi pada termos panas atau termos dingin. Termos pemanas atau termos air panas. Ya, termos air panas itu adalah contoh yang kita lihat sehari-hari ya. Kalau kita memasukkan air panas ke dalam termos, kira-kira termos tadi kalau dipegang bagian luarnya terasa panas atau terasa dingin? Dingin. Kenapa kok dingin? Mbak Erika, kenapa bisa dingin, Mbak? Permisi Bu, mungkin Maaf, Bu, Jaringan saya itu agak susah, jadi dari tadi putus-putus. Dengan suaranya Bu Dani putus-putus. Iya. Oke. Yang lain bisa mendengar suara saya dengan jelas nggak? Untuk saya jelas Bu ini Bu. Jelas ya. Oke. Mudah-mudahan yang lain juga bisa jelas ya. Oke. Mbak Alisa, mana Mbak Alisa? Mbak Alisa mana? Iya. Mbak Alisa untuk oke. Mbak Alisa, kira-kira yang menyebabkan air di dalam termos pemanas, yang menyebabkan dinding bagian luar termos pemanas itu tidak terasa panas, itu karena apa ya, Mbak? Iya, izin menjawab ya Bu. Jadi kalau sepengetahuan saya itu karena yang di termos itu kan ada di bagian kacanya ya Bu, bagian dalamnya. Jadi untuk air panasnya itu ketika kita memegang termosnya itu yang panasnya itu nggak sampai keluar. Karena ada apa tadi, Bu? Karena ada apa? Itu dinding kacanya Bu, kan dibuat mengkilap. Dinding kacanya dibuat mengkilap. Padahal kan dinding kacanya itu di bagian luar apa bagian dalam? Bagian dalamnya Bu. Bagian dalam. Nah, kira-kira apakah karena dibuat dari kaca dan mengkilap itu sehingga panasnya tidak bisa keluar atau bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Salsa dulu. Kalau menurut saya itu kan termos itu terlihatnya besar ya, Bu. Tapi di dalamnya itu isinya nggak sebanyak bentuknya itu. Nah, kalau saya mengamati itu dari guru SMA saya itu bilang gini, misalkan pada termos itu ada pelapisnya, itu ada beberapa lapis, lalu di tengah-tengahnya itu ada ruang isolasi seperti ruang hampa gitu, itu buat untuk isolator sehingga panasnya tidak akan menyebar begitu Bu. Ya, guru SMA-nya Mbak Salsa juga menyampaikannya juga betul. Nah, Bu Nani juga sudah sampaikan, kayaknya kita sudah belajar juga tentang isolasi panas ya. Ya, bahwa di dalam di dalam termos itu kalau kita lihat dari atas kan terlihat ada ketebalan itu ya. Nah, ketebalannya itu adalah ketebalan isolasi
untuk menjaga kalau dia prosesnya untuk proses menyimpan panas dalam termos panas misalnya ya, itu menjaga supaya panas yang ada di dalam termos tidak berjalan atau merambat keluar dari termos. Nah, tapi kalau misalnya dia berfungsi sebagai pendingin atau termos es, ya, termos es itu menjaga supaya panas dari lingkungan tidak masuk sehingga tidak menyebabkan esnya menjadi mencair. Ya, betul sekali Mbak Salsabila, karena adanya lapisan-lapisan isolasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang lapisan-lapisan itu ya di setengah semester kemarin. Ada lapisannya, ada selapis, ada 2 lapis, bahkan ada yang menggunakan 3 lapis. Ya, jangan dilupakan itu ya. Memang nanti ujiannya kita di UAS hanya yang setelah UTS sampai modul 12 nanti. Tapi tidak boleh dilupakan apa yang terjadi pada proses perpindahan panas. Contohnya yang berfungsi sebagai inhibitor atau penghalang panas supaya tidak keluar atau masuk ke dalam sistem, gitu ya. Nah, di dalam industri atau di dalam industri yang memanfaatkan proses perpindahan panas ini biasanya terjadi pada reaktor, ya. Ini kita akan melihat apakah reaktor tersebut kita perlu pasangkan jaket atau coil. Nah, jaket atau coil ini adalah alat tambahan atau alat bantu yang dipasangkan pada reaktor di mana digunakan sebagai tempat untuk mediator pemanas atau pendingin, ya. Nah, untuk menghitung bagaimana perpindahan panas di dalam jaket, ya, ketika proses pemanasan, fluida yang masuk berupa steam yang terkondensasi di dalam jaket, ya, masuk pada bagian atas dan keluar pada bagian bawah dari tangki. Nah, tangki ini dilengkapi dengan pengaduk, juga baffle atau sekat. Ketika proses perpindahan panas terjadi di dalam tangki, ya, di mana tangki itu dilengkapi dengan pengaduk dan fluida yang masuk di dalam tangki adalah fluida Newtonian, ya, maka kita bisa menghitung proses atau koefisien perpindahan panasnya dengan menggunakan rumus H kali dt. T ini adalah menunjukkan dia properti untuk tangki, ya, dibagi K sama dengan alfa kali dA pangkat 2 kali N dikalikan dengan rho dibagi mu dikali B dikalikan CP kali mu dibagi K dikalikan 0,33 dikali M dikali mu per mu W kali M, ya. Kalau kita lihat rumusan ini, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien perpindahan panasnya ada H, ada K, ada diameter tangki, ya. Jadi ada dimensi dari tempat terjadinya proses perpindahan panas, ya. Kemudian ada alfa, volatility-nya. Kemudian ada N, ada densitas, ada kekentalan, juga ada kapasitas panas, ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien perpindahan panas. Nah, H untuk dari rumusan tadi, H adalah koefisien perpindahan panas dalam watt per meter persegi Kelvin, ya. Berkali-kali saya ingatkan bahwa ketika kalian mengerjakan persoalan apapun, ya, mungkin perpindahan panas, baik itu di mata kuliah perpindahan panas sendiri atau pada mata kuliah termodinamika atau apapun itu, biasakan untuk melihat, untuk mencantumkan satuan yang digunakan. Jangan sampai menggunakan satuan dengan satuan yang berbeda. Misalnya
H sudah menggunakan satuan watt per meter persegi kali Kelvin. Jangan sampai nanti di dalam perhitungan untuk diameternya kalian menggunakan feet, ya. Jadi untuk penggunaan satuan ini sangat penting, ya. Saya akan mengurangi nilai jika kalian tidak mencantumkan satuannya, ya. Kenapa? Karena ketika kita salah mencantumkan satuannya, maka konsistensi dari penyelesaian soal itu juga akan berkurang, ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perpindahan panas adalah K, konduktivitas panas, kemudian diameter pengaduh, N ada kecepatan putaran dalam rev per detik atau dalam rpm, ya. Kemudian densitas dan viskositas atau kekentalan di dalam Pascal detik, ya, dalam pas ya. Kalau di dalam buku-buku itu satuan untuk mu adalah pas, atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah pas detik atau pas second, ya. Nah, ini adalah gambar. Ini adalah gambar yang A itu adalah reaktor atau vessel yang digunakan menggunakan pengaduk, ya, menggunakan pengaduk. Di sini ada alat untuk pengaduknya, ya, berbentuk, ini bisa berbentuk dayung, bisa berbentuk blade atau daun, ya. Kalau dayung ini misalnya kita sebut dengan pedal, ya. Nah, pada bagian ini, bagian luar dari tangki ini, ya, ada sebagian lebar, ya, di sebagian lebar di bagian luar. Di sini adalah tempat untuk masuknya media pemanas atau pendingin. Ini masuk ke dalam jaket. Nah, dalam jaket ini kemudian masuknya dari atas, keluarnya pada bagian bawah. Di sini nanti ada juga pemasukan untuk media pemanas atau pendingin. Kemudian dia akan keluar pada bagian bawah tangki. Sementara yang bagian tengah ini adalah nozzle untuk pengeluaran produk bawah dari reaktor. Nah, yang gambar B ini adalah tangki yang menggunakan koil. Koil ini kalau kalian bisa perhatikan di rumah, ya, kalau kalian mau menggunakan mau memanaskan air, biasanya ada di teko yang menggunakan pemanas heater itu, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang terjadi di industri, ya, itu di reaktor yang menggunakan koil. Nah, jika kita perhatikan di bagian luar tangki, ya, di bagian luar tangki, ini proses pemanasan atau pendinginannya itu ada di bagian luar tangki. Karena media pemanas atau pendingin diletakkan di dalam jaket. Nah, jaket ini namanya jaket, berarti dia membungkus bagian atau alat yang akan dijaga panasnya, ya, supaya tidak masuk ke dalam sistem atau tidak keluar ke dalam sistem. Nah, kalau yang koil, dia dimasukkan sehingga berhubungan langsung dengan fluida yang ada di dalam reaktor. Menurut kalian, ya, kira-kira proses perpindahan panasnya ini yang lebih efisien itu yang A atau yang B? Ya. Gimana, Mbak Aziza? Mbak Aziza? Gimana? Mbak Aziza, mana Mbak Aziza? Mbak Aziza? Nggak ada Mbak Aziza. Mbak Margareta mana? Iya, Bu. Ya, gimana nih? Yang apa yang B nih lebih efisien? Maaf, Bu. Putus-putus tadi. Putus ya. Sebentar. Ini juga saya juga bermasalah.
Bisa dilihat gambarnya, Mbak. Halo? Saya kesulitan juga ini. Halo? Suara saya bisa terdengar, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya sendiri kok kurang fokus rasanya. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya, nah, ini ada gambar, ya, yang A adalah jaket yang dipasang pada reaktor, ya. Di sini ada proses pemanasan atau proses pendinginan, ya. Apapun itu yang dimasukkan ke dalam jaket adalah fluida atau media yang dimaksudkan untuk menjaga supaya panas yang ada di dalam reaktor ini tidak keluar, atau panas yang ada di luar sistem yang ada di lingkungan tidak masuk ke dalam sistem. Nah, di bagian B pun itu juga dimaksudkan dengan hal yang sama. Yang masuk ke dalam koil itu adalah media pemanas atau media pendingin, ya, yang dimaksudkan agar fluida yang ada di dalam reaktor mengalami proses penaikan atau peningkatan suhu untuk masuk pemanasan atau penurunan suhu untuk masuk pendinginan. Nah, jika dilihat dari gambar A dan gambar B, kira-kira kalau misalnya kalian semua memperhatikan A dan B, itu yang paling efisien untuk proses perpindahan panasnya itu yang paling bagus itu yang mana? Ada yang bisa membantu saya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang lebih efisien itu yang A, Bu. Yang A, kenapa? Karena lebih merata saja menurut saya. Kalau yang B itu kan itunya apa tuh, panasnya, heating fluid-nya itu kan di tengah gitu ya, Bu. Sepertinya kayak kurang efisien gitu, Bu. Oh gitu. Ya, baik. Yang lainnya kira-kira ada yang bisa membantu atau punya pendapat yang lain? Izin menjawab, Bu. Permisi. Ya, satu-satu dulu deh. Yang mana dulu nih, Mbak Ismi atau siapa nih yang dulu? Ya, saya, Bu, ya. Kalau menurut saya itu lebih efisien yang B, Bu. Karena lebih membungkus itunya yang itu, Bu. Bungkusnya itu lebih ke bendanya tersebut. Jadi langsung kena ke Iya, media, Bu. langsung kena ke fluidanya yang akan dipanaskan atau yang akan didinginkan ya? Iya, Bu. Ya, terus kalau yang lain gimana? Mohon izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Nak. Menurut saya itu sama dengan yang Ismi, yaitu kalau untuk perpindahan panas itu menurut saya lebih efektif yang B karena heating coil-nya itu berkontak langsung dengan apa yang akan dipanaskan seperti liquidnya ya, Bu. Tapi menurut saya untuk menahan panas agar tidak keluar itu kita bisa menggunakan jaket, Bu, seperti itu. Gitu, baik. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, semua jawabannya benar. Ya, pakai yang B itu lebih efektif karena panasnya lebih merata, Bu. Betul. Betul, panas lebih merata. Kalau kalian pakai jaket, ya, kalau kalian pakai jaket, kalian bungkus badan kita dengan jaket, maka kita akan merasakan hangat, ya. Tapi semuanya jadi hangat. Nah, karena ini dipasang merata, menutupi dinding jaket. Menutupi dinding tangki, ya. Yang di sini, menurut Mbak Ismi dan Mbak Devi, ini juga betul, dia mempunyai efisiensi yang tinggi karena langsung bersentuhan dengan media, dengan fluida yang akan dipanaskan atau yang akan didinginkan. Dua-duanya betul.
Nah, untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi, berarti kita harus tepat menempatkan baik itu jaket atau coil. Menempatkan dengan tepat ini artinya bahwa ketika proses pemanasan yang akan kita berikan, yang akan kita pasang dalam suatu reaktor, itu luas perpindahan panasnya kurang dari 120 feet pangkat 2, maka kita bisa menggunakan jaket. Tetapi ketika kita memerlukan luas perpindahan panas yang lebih tinggi atau di atas 120 feet pangkat 2, maka kita lebih efisien menggunakan coil. Karena coil dipasangkan langsung dan bersentuhan langsung dengan fluidanya. Ya. Jadi betul yang disampaikan Mbak Kim sama Mbak Devi bahwa coil itu bisa efisien. Nah, dua-duanya benar, ya, dua-dua jawabannya benar. Nah, tetapi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua yang disampaikan tadi bisa kita aplikasikan. Nah, contohnya ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa menggunakan hukum dari kedua proses penggunaan antara jaket dan coil. Contoh, kita akan mereaksikan suatu fluida yang mempunyai korosivitas yang tinggi. Ya, mempunyai korosivitas yang tinggi, kemudian mempunyai kekentalan yang tinggi. Contohnya, saya akan mereaksikan suatu senyawa yaitu asam sulfat pekat, di mana kita ketahui bahwa H2SO4 adalah senyawa yang sangat korosif. Luas perpindahan panas yang saya hitung untuk mereaksikan antara H2SO4 dengan senyawa B, ya, yang mempunyai viskositas yang tinggi, itu lebih dari 120 feet pangkat 2 feet persegi, ya. Nah, untuk kondisi seperti ini, kalau dari luas perpindahan panasnya, maka kita akan memilih jenis coil. Tetapi jika kita perhatikan bahwa bahan yang akan direaksikan di dalamnya atau di dalam reaktor mempunyai korosivitas tinggi, sehingga bahan tersebut jika dikontakkan secara langsung dengan coil, yang biasanya coil ini dibuat dari bahan logam, kira-kira apa yang terjadi dengan coil tersebut dan bagaimana proses perpindahan panasnya ke fluida yang kita masukkan ke dalam reaktor. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ya, kalau kita gunakan coil, maka coil ini yang notabene dibuat dari bahan logam akan bersentuhan langsung dengan fluida yang korosif. Lama-kelamaan, nggak pakai lama, yang namanya coil ini akan terkorosi. Kalau korosinya sudah semakin besar atau semakin tebal, maka proses perpindahan panasnya tidak akan efisien lagi. Hal yang lebih buruk akan terjadi jika itu diteruskan, ya. Korosif itu akan menempel dengan ketebalan yang sangat tinggi. Pada akhirnya dia akan meledak karena sudah tidak mampu lagi menahan panas yang ada di dalam di dalam coil, sehingga dia akan meledak. Nah, bisa dibayangkan berapa biaya yang digunakan untuk setiap penggantian coil, karena jumlah lilitannya kan banyak nih. Kemudian dia nggak bisa tahan lama untuk digunakan. Nah, beda jika kita memasukkan media pendingin atau pemanas itu di jaket. Nah, yang ada di jaket ini kan dia nggak berhubungan langsung, ya, nggak bersentuhan langsung. Nah, jadi kalaupun dia dimasukkan ke dalam jaket, maka dia tidak akan membutuhkan biaya yang besar untuk proses maintenance-nya, ya. Kemudian proses perpindahan panasnya juga tidak akan terlalu mengganggu dari mekanisme
yang kita masukkan atau mekanisme yang dimaksudkan untuk kondisi proses pemanasan atau proses pendinginan di dalam jaket, ya. Nah, itu adalah pertimbangan kapan kita menggunakan jaket dan kapan kita menggunakan coil, ya. Nah, ini adalah penampang vessel atau reaktor yang menggunakan jaket. Kita perhatikan bahwa media pemanas atau pendingin itu ada di luar dari tangki, sehingga dia tidak bersentuhan langsung dengan fluida yang ada di dalam tangki. Nah, kalau secara gambar teknik, ya, secara gambar teknik, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah reaktor yang selongsong besar ini atau tabung besar ini. Kemudian yang ada garis-garisnya ini adalah jaket, di mana jaket masuk pada bagian atas, kemudian keluar pada bagian bawah. Begitu juga di bagian yang sebelah kiri, ini adalah tempat pemasukan dari media pemanas atau pendingin, dan dia akan keluar pada bagian bawah, ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah pengaduk, ya, adalah pengaduk yang digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Nah, ini motor listrik, dan ini dia bergerak, dan di sini adalah sumber tenaganya yaitu motor listrik. Nah, yang seperti dayung ini adalah gambar untuk pengaduk. Tipe pengaduknya itu menggunakan pedal itu dayung, ya. Nah, ada lagi jenis ini bukan pedal tapi daun, berbentuk daun, seperti kalau kalian lihat itu di mixer ya, di apa itu namanya, untuk membuat jus itu kan ada pisau-pisaunya, ya. Nah, itu juga di dalam industri jenis ininya juga bisa menggunakan jenis tadi, ya, jenis pisau tadi, atau yang biasa kita sebut dengan blade atau daun. Nah, daunnya itu kalau kita lihat di mixer pun ada yang berdaun 2, ada yang berdaun 3, ya. Nah, kepentingan dibuatkan 3, 5 atau bahkan mungkin 7 itu tergantung dari kebutuhan fluida yang dimasukkan ke dalam reaktor ini. Apakah fluida dengan kekentalan yang tinggi atau tidak. Jika yang di dalamnya itu adalah fluida dengan viskositas yang sangat tinggi, maka kita butuh beberapa daun yang dipasang di sini. Nah, ini kalau kita lihat yang digambar ini ada 2 dayung jenis pedal. Nah, untuk viskositas yang tinggi bisa mungkin dipasangkan 3. Kenapa? Kalau dipasangkan 1 misalnya, kalau di sini yang berputar, maka yang bercampur, yang homogen adalah bagian bawah saja. Nah, ini dibutuhkan 3. Bahkan kalau misalnya sangat viskos, kita bisa pasangkan 3, ya, untuk mempercepat proses homogenasi dari fluida yang ada di dalam reaktor. Seperti itu, ya. Nah, fungsinya dari pengaduk ini adalah membuat aliran vortex atau membuat vortex atau membuat aliran turbulen, ya, diaduk. Namanya pengaduk berarti dia fungsinya mengaduk-aduk supaya yang bagian bawah bisa naik ke atas, yang bagian atas bisa turun ke bawah, sehingga proses homogenasi dari fluida yang ada di dalam reaktor bisa cepat terjadi, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, jika menggunakan coil, ya, kita kembali dulu. Jika kita menggunakan coil, ya, bagaimana kita menempatkan coil dan pengaduknya? Nah, ini nanti diatur, ya, jangan sampai coilnya mengganggu perputaran daripada pengaduk, ya. Nah, itu nanti pemasangan itu harus difikirkan dengan cermat, ya. Nanti kalian mungkin pada mata kuliah perancangan alat mungkin di situ akan terjun langsung menghitung bagaimana kita akan menempatkan pengaduk dan coil supaya tidak mengganggu fungsi dari satu sama lain, ya. Nah, untuk merancang
apakah alat tersebut membutuhkan pemanas jenis coil atau jenis jaket, ya. Kemudian untuk proses homogenasinya itu kita tambahkan alat pengaduk, maka kita harus melihat dimensi-dimensi apa yang dibutuhkan, ya. Nah, itu dimensi-dimensi apa yang dibutuhkan itu terkait langsung dengan pengadaan atau instalasi biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan reaktor yang berpengaduk atau reaktor yang berjaket, seperti itu ya. Kita harus tahu dulu bagaimana atau berapa pedal agitatornya jika tanpa baffle, jika nggak pakai penghalang. Kemudian jika blade-nya adalah flat, ya, jika blade-nya adalah flat dengan tanpa baffle, kemudian flat blade-nya dengan baffle itu bagaimana? Ya, kemudian jika kita menggunakan agitator tanpa baffle, atau kita menggunakan agitator dengan jenis helical ribbon, ya, itu bagaimana? Nah, itu bisa kita lihat pada tabel untuk harga konstanta, ya. Nah, penggunaannya ini bisa kita lihat pada soal, ya. Nah, pada soal bagaimana kita menggunakan data-data yang ada untuk menghitung koefisien perpindahan panas ke dinding jaket, ya. Harga koefisien perpindahan total untuk masing-masing material, ya, ini juga kita pelajari pada materi sebelumnya, ya, pada perpindahan panas secara konduksi, ya. Material sebagai inhibitor atau sebagai penghalang panas itu tergantung dari materialnya. Harga U-nya itu tergantung dari materialnya. Apakah dia dari jenis copper atau dia dari jenis cast iron, ya. Kemudian dari jenis logam itu mempunyai harga perpindahan panas yang berbeda, ya. Nah, data ini, ya, data untuk U-nya bisa juga kita dapatkan pada bagian akhir dari buku Jinkoplis, ya, ada di bagian akhir. Kita bisa melihat berapa harga U-nya untuk masing-masing material. Ya, ini adalah jawaban untuk soal latihan tadi. Diketahui untuk diameter tangkinya itu adalah 1,83 meter, diameter dari pengaduknya itu adalah 0,61, kemudian putaran dari pengaduknya itu adalah 100/60 rpm. Kemudian viskositas pada 300 derajat Kelvin itu adalah 1 Pascal detik, ya. Kemudian pada 355 itu mu-nya adalah 0,08 Pascal detik. Bilangan Reynolds-nya dari data-data yang ada kita bisa hitung, ya. Dari diameternya, kemudian dari putarannya, kemudian dari densitas dan viskositasnya, maka kita bisa hitung nilai atau bilangan Reynolds-nya, yaitu 596. Kemudian bilangan Prandtl-nya kita juga bisa hitung menggunakan rumus P mu per K, kita dapatkan 14.450, ya. Dengan menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan tadi, maka kita bisa menghitung konduktivitas panas untuk proses pemanasan, di mana proses pemanasannya tersebut digunakan dengan dimensi peralatan yang sudah diketahui, ya, dimensi tangki, kemudian dimensi pengaduknya, ya, itu kita bisa menghitung harga H-nya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan persamaan ini untuk menghitung bagaimana atau pengadaan agregator atau pengadaan pengaduknya. Nah, pengadaan pengaduknya itu kita cek dengan menghitung berapa NRE-nya. Kalau kita lihat tadi NRE-nya adalah 596, ya. Berarti di NRE tersebut ada di antara NRE 300 sampai 400.000. Sehingga NRE ini bisa menggunakan agregator tanpa baffle, ya.
aggregator tanpa baffle karena NRE-nya adalah NRE dari jenis yang sangat kecil. Nah, menggunakan rumus ini maka kita bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung untuk aggregator jenis turbin plate atau aggregator jenis turbin plate tanpa baffle atau dengan baffle, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan apakah fluidanya merupakan fluida dengan nilai NRE yang besar atau dengan NRE yang kecil, ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung harga konduktivitas panasnya. Nah, ini adalah gambar vessel yang ada di dalam industri dengan menggunakan koil pemanas. Ini koilnya ada di dalamnya. Kalau kita buka maka akan terlihat pada bagian dalam itu terdapat koil-koil yang dipasang sedemikian rupa yang menyerupai bentukan beberapa koil ya namanya, lilitan-lilitan. Nah, lilitan-lilitan ini ada yang berbentuk scrap surface heat exchanger, ada yang berupa koil biasa. Nah, untuk jenis scrap surface HE ini ya digunakan untuk suspensi yang sangat kental, di mana suspensinya adalah padat dan cair. Larutnya sangat kental, larutan organik, dan digunakan di dalam industri makanan seperti pada margarin, ya, konsentrat orange juice itu biasanya menggunakan tipe HE-nya adalah scrap surface. Bentuknya kalau kita lihat itu adalah seperti ini. Jadi tadi lapisan-lapisan yang dipasang, ya, yang dipasang pada bagian HE-nya. Jadi bentuknya ini. Jadi produknya ada di tengah, kemudian ini adalah inner pipe-nya, kemudian ada media pendinginnya, kemudian ada bagian luarnya, dan ini ada bagian akhir atau bagian luar dari HE ini biasanya dipasang insulasi atau isolator yang mencegah perpindahan panas dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, sehingga proses yang terjadi tidak mengganggu lingkungan dan tidak mengganggu proses perpindahan yang ada di dalam reaktor. Ya, ini adalah jenis scrap surface yang ada di industri makanan. Ya, nah ini kalau kita lihat tampak samping dari scrapnya ini ya. Jadi kalau kita buka kan tampak seperti ini, ada scraping blade, ini ada motor di mana dia bergerak memutar, dia memberikan gerak arus motor untuk bisa memutar dari pengaduk tersebut, ya. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal tadi. Ya, kita bisa menghitung koefisien perpindahan panas. Nah, ada satu soal tugas yang sudah kalian kerjakan, ya, yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu, dan sekarang saya minta untuk Muhammad Dika. Mas Muhammad Dika ada? Muhammad Dika? Mbak Vidya Afrida? Vidya Afrida? Ya, silakan. Oke, bisa, tapi bisa share screen untuk pekerjaanmu kan, Mbak? Oke. Loh, berarti kemarin nggak ngerjakan? Berarti kan sudah punya soft file-nya. Oh iya, oke. Iya, ya saya yang lupa berarti. Silakan di ini Mbak, di scan dulu. Yang lain juga sudah mengerjakan ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Baik.
Yang lebih kecil itu punyanya diameter atau dimensi dari agitator atau pengaduknya, ya. Baik. Nah, dari satu soal latihan ini, adakah yang masih bingung untuk menghitung perpindahan panas di dalam reaktor yang menggunakan jaket atau menggunakan koil? Ada enggak? Ada enggak? Ya, kalau tidak ada, ya, kalian kan sudah punya e-booknya Karen, ya. E-booknya Karen ada di situ. Saya sudah kirim, ya. Saya sudah kirim apa belum untuk kelas ini, ya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Untuk kelas ini saya juga sudah kirim. Nah, ada di halaman 719. Ada di halaman 719, ya. Itu kalau saya share screen. Itu kalau saya share screen, ini ada di halaman 719 tentang perhitungan vessel yang menggunakan jaket. Ya. Nah, di sini di dalam soal ini sudah dijelaskan secara detail untuk dimensinya, dia menggunakan jenis pipa yang berapa, ya, dimensinya, kemudian dia menggunakan jenis pengaduk atau agregator dengan dimensi panjangnya berapa, lokasinya, jaraknya dari bagian bawah vessel itu berapa, kecepatan perputarannya juga sudah ada, ya. Nah, di dalam contoh soal 20.1 ini, ya, di dalam soal ini sudah dijelaskan bagaimana kita menghitung, ya, apa yang ditanyakan, ya. Kalau yang tadi kan kita menghitung koefisien perpindahan panas, ya. Kalau di sini kita menghitung bagaimana atau berapa temperatur yang dimasukkan ke dalam jaket, ya, supaya bisa menjaga kondisi di dalam reaktor. Nah, di sini dijelaskan semua bagaimana mencari untuk masing-masing parameter, ya. Untuk masing-masing parameter di sini. Semua sudah ada. Nah, di dalam contoh soal 20.1, ya, ini kita menggunakan semua rumusan, ya, yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, ya, untuk bisa mendapatkan, untuk bisa diaplikasikan pada alat atau vessel, di mana alat atau vessel itu menggunakan mekanisme proses perpindahan panas, ya. Yang nomor 20.1 itu adalah jaket dengan menggunakan vessel yang menggunakan jaket, ya. Nah, di contoh soal 20.2, di contoh soal 20.2 itu adalah contoh permasalahan yang menggunakan koil. Jadi pemanas atau pendinginnya dimasukkan ke dalam koil. Dan bagaimana kita menghitungnya, bagaimana kita mendapatkan parameter yang diinginkan, di sini sudah ada. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku Karen ini, memang dia menjelaskan secara khusus fenomena proses perpindahan panas. Ya, ada 8 contoh soal di dalam bab ini, ya, di bab 20 di buku Karen ini ada 8 contoh soal. Jadi kalian bisa membaca bagaimana kita menyelesaikan soal-soal untuk perpindahan panas. Boleh kalian baca semuanya. 8 contoh soal itu kalian baca, kalian pelajari, silakan. Tetapi yang wajib yang harus kalian pelajari dan kalian pahami adalah contoh soal pada 20.1 dan 20.2. 2 soal saja, ya.
Dan 2 soal yang perlu dan wajib kalian pelajari, bagaimana kita menyelesaikan perpindahan panas dalam suatu tangki jika menggunakan vessel berjaket atau vessel berkoil, ya. Oke. Nah, untuk soal-soal yang lain itu seperti biasa ada di buku buku Jinkoplis, ya. Bisa kalian cek kalau misalnya mau mencoba menyelesaikan soal-soal untuk jaket di dalam vessel atau koil yang ada di vessel, itu bisa di problem chapter 4. Itu bisa dipelajari di subbab 413, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya sudah sampai di sini, ya. Nanti kita ketemu ke depan, ya, dengan dengan materi yang berikutnya, ya. Mungkin saya belum bisa agak lama, ya, untuk berbicara. Saya agak kesulitan juga, saya belum sehat betul. Jadi nanti tolong kalian pelajari di buku Karen itu di contoh soal 21 dan 20.2, ya. Sama buku di Jinkoplis ada di problem chapter 4 bagian 13. Gitu ya, Nak, ya. Jadi tolong dipelajari minggu depan. Jika ada yang sulit memahami untuk di soal contoh soal 20.1 dan 20.2, kita akan bahas sama-sama, ya. Nah, untuk UAS, kalau saya tidak salah baca, tadi kita ada schedule di tanggal 22 Desember, ya. UAS, ya, ada di 22 Desember. Nah, bahan untuk UAS itu bahan setelah UTS. Jadi yang setelah apa yang kalian kerjakan di UTS itu tidak akan muncul lagi di UAS, ya. Nah, minggu depan adalah minggu terakhir saya memberikan materi. Kemudian ada 1 minggu lagi, ya. Jadi ada 1 minggu. Sudah ada 1 minggu lagi, berarti nanti di tanggal 7. Di tanggal 7 saya masuk materi lagi, kemudian di tanggal 14, ya. Di tanggal 14 kita akan belajar tentang kisi-kisi soal. Kita akan drill soal, ya. Kita akan drill soal persiapan untuk UAS. Nah, nanti di tanggal 22 kita akan melaksanakan UAS secara bersama-sama. Seperti itu, ya. Jadi nanti yang belum dipahami dicatat, kita ketemu minggu depan, ditanyain langsung ke Bu Nani. Itu ya, Nak, ya. Masih ada kesempatan 3 kali, insya Allah kita bisa ketemu di kelas sebelum akhirnya kita akhiri di ujian akhir semester, ya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Belum, ya? Bisa dipahami, ya? Oke. Sudah bisa dipahami? Nggak ada pertanyaan? Yakin? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, ya. Nggak sulit kok. Asal kita, sulitnya itu kadang-kadang kita bingung mencari data. Kalau sudah datanya nggak ada, bingung. Padahal data itu bisa kita hitung dari relasi relasi atau hubungan dari masing-masing parameter, atau bisa kita cari dari fitting data yang ada di bagian belakang, misalnya dari bagian belakang dari buku-buku yang kita gunakan, ya. Kalau kita sering berlatih, insya Allah gampang. Perpindahan panas itu bukan satu mata kuliah yang rumit, yang sulit. Asal kita tahu parameternya saja, tahu cara carinya saja. Nah, kayak tadi Mbak Vide bingung antara diameter tangki dan diameter pengaduk, ya. Itu salah satu contoh. Kadang-kadang kita bingung. Nah, tetapi ketika sudah mulai memahami, Mbak Vidya sendiri sudah tahu bahwa yang dikerjakan keliru. Nah, itu salah satunya, ya. Tapi kalau kita sering berlatih, tidak akan terjadi lagi seperti itu, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf. Tidak bisa full, ya. Tidak bisa full. Kalian jaga diri
masing-masing, ya, dijaga kesehatannya. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar, ya. Kondisi di luar masih pancaroba. Ya gitu ya, Nak, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas kita di semester ini dengan baik dan hasil yang memuaskan, gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya undur diri. Insya Allah kita ketemu minggu depan, ya. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Banyak, Bu.